Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Laila Sabila Rohma dan rekan-rekan saya Hendra Prayoga, Herlin Purnami, Hitah Anisanti, Inayatul Khofifah, Ismiatun Syariah, Karina Ayuni Rahman, Mei Irayanti, dan Nadia Rizky Angelita. Pengertian toharoh dan fungsinya. Toharoh secara bahasa adalah bersuci. Hakikat toharoh adalah penggunaan dua media penyuci, yaitu air dan debu, dengan tata cara ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan najis kecil dan najis besar. Menurut istilah syara, toharoh berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau tayamum. Salah satu fungsi utama toharoh adalah diterimanya ibadah seseorang apabila dia bersuci secara hadas. Cara toharoh menurut Islam ada 3. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib yaitu toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, berwudu, dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melakukan sholat. Yang ketiga, tayamum, yaitu cara bersuci untuk menggantikan mandi dan berwudu apabila tidak menemukan air. Media dan sarana toharoh ada 3. Yang pertama, air. Air mutlak adalah air yang belum tercampuri oleh suatu najis. Contohnya air hujan, air laut, air sumur, dan air embun. Kedua, debu. Apabila tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan untuk toharoh menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, benda yang dapat menyerap kotoran, di antaranya batu, tisu, dan sejenisnya. Benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti istinja. Hadas yaitu keadaan seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Hadas digolongkan menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam hadas kecil. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari dubur atau kubul meskipun kentut. Yang kedua, tidak nyenyak. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Cara bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar. Macam-macam hadas besar. Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau nifas. Cara bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar atau janabah. Najis. Najis menurut bahasa berarti kotor, tidak bersih atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang seseorang muslim wajib membersihkan diri dari apapun yang terkena najis. Benda-benda yang termasuk najis yaitu darah haid atau nifas, air kencing dan madhi, kotoran atau berat atau tinja, air liur anjing. Macam-macam najis. Macam-macam najis ada 4. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah, yaitu najis yang cara mencucikannya dengan air di tempat atau benda yang terkena najis. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum bisa makan makanan kecuali ASI. Yang kedua, najis sedang atau mutawasitoh, yaitu najis yang cara mencucikannya dengan membersihkan najis terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air ke tempat yang terkena najis. Yang ketiga, najis berat atau najis mughaladoh, yaitu najis yang harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang keempat, najis yang dimaafkan atau ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan karena sulit mengenalinya. Contohnya terkena percikan najis di jalan. Adapun cara mensucikan najis ada 3. Yang pertama, dibersihkan hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Yang kedua, untuk liur anjing dibersihkan 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dan yang ketiga, istinja. Selanjutnya yaitu wudu, mandi wajib, tayamum, dan istinja.
Yang pertama, wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air. Adapun fardu wudhu yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Selanjutnya itu sunnah wudhu, yaitu yang pertama membaca basmalah pada awalnya, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai sebatas pergelangan tangan sebanyak 3 kali, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat membasuh lubang hidung, yang kelima menyapu seluruh kepala, yang keenam mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan kiri, yang ketujuh mengusap daun dan rongga telinga, yang kedelapan 3 kali gerakan membasuh, yang 9 membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, yang 10 membaca doa setelah berwudu. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib disebut juga al-ghusi atau al-ghusi, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Fardu yang dilakukan ketika mandi yaitu niat. Untuk kesempurnaan mandi disunahkan mengerjakan 1. Membaca basmalah, kedua membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, ketiga berwudu, yang keempat menggosok seluruh tubuh yang dapat dijangkau oleh tangan, yang kelima muwalah, yang keenam mendahulukan bagian kanan, dan yang ketujuh menyiram dan menggosok badan sebanyak-banyaknya. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yang kedua tidur, yang ketiga hilang akal, yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan yang kelima menyentuh kemaluan. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib, yang pertama mandi karena bersenggama, kedua keluar mani, ketiga mati karena kecuali mati syahid, yang keempat haid dan nifas, dan yang kelima waladah atau melahirkan. Tayamum. Pengertian tayamum. Menurut bahasa, tayamum berarti sengaja, sedangkan menurut istilah, tayamum berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci untuk mengusap wajah dan tangan, dibarengi niat menghilangkan hadas bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakannya. Nah, kesimpulannya, tayamum itu bersuci menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci sebagai pengganti air, karena tidak adanya air atau tidak bisa menggunakannya dikarenakan menimbulkan suatu bahaya. Yang kedua, hukum tayamum. Tayamum hanya diwajibkan bagi orang yang tidak mendapatkan air dan tidak bisa menggunakan air, disebabkan adanya sesuatu yang menghalanginya. Nah, yang ketiga ini rukun tayamum. Yang pertama, niat bersama dengan satuan tangan. Niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua, mengusap seluruh bagian tanah atau debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir, tertib. Di sini juga ada sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama itu membaca bismillah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menempuh kedua tangan ke debu atau pasir. Yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh bagian tangan.
hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air. Apabila seseorang menemukan air di saat dan sebelum mengerjakan, maka tayamumnya batal, kecuali sakit. Nah, di sini ada tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama itu siapkan tanah atau debu yang suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca niat. Yang keempat, usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Yang kelima, telapak tangan menyentuh debu. Yang keenam, telapak tangan menyentuh hingga siku. Yang ketujuh, usapkan kedua telapak tangan. Yang kedelapan, membaca doa tayamum. Istinja adalah membersihkan sesuatu atau najis yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Syarat-syarat istinja dengan batu: bersuci dengan 3 batu. Yang terkena najis itu harus sampai bersih. Najisnya jangan terlanjur kering, jangan berpindah najisnya, jangan terkena najis yang lain. Najisnya jangan melewati pantat dan zakar. Najisnya jangan terkena air. Semua batu yang digunakan harus suci. Itu syarat-syarat istinja dengan batu. Beberapa cara istinja. Cara yang pertama, menggunakan air dan batu secara bersamaan. Air berfungsi untuk menghilangkan bekas najis, sementara batu menghilangkan zatnya najis. Cara ini merupakan cara beristinja yang paling baik. Cara yang kedua, menggunakan air saja. Cara yang terakhir atau cara yang ketiga, menggunakan minimal 3 buah batu atau 1 buah batu yang bersisi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.